Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu bijami'il mahamidi kulliha addal kalim ala jami'i ni'amihi kulliha ma lam yu'lam wa qad ulim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mulin ni'am, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-makhsusu bi akmalil kamalat wa bi syafa'atil uzma min Allahi dzil karam. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi radina bima hakam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus adalah untuk memurnikan keberagamaan bangsa Arab kala itu. Apa yang terjadi di kalangan bangsa Arab terkait dengan masalah keberagamaan? Bangsa Arab bukannya bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Arab bukannya bangsa yang tidak mengenal agama. Tetapi meskipun mereka mengenal Tuhan, meskipun mereka mengenal agama, keberagamaan mereka ditengarai sebagai keberagamaan yang sakit. Apa karakteristik keberagamaan yang sakit? Dan kita perlu tahu, jangan-jangan apa yang dulu pernah dialami Rasulullah hari ini terjadi pada diri kita. Apa yang dialami oleh orang-orang umat terdahulu bisa jadi saat ini pun terjadi di kalangan umat Islam, di kalangan umat manusia, termasuk di dalam diri kita sendiri. Apa tanda-tanda keberagamaan yang sakit yang kemudian ingin diperbaiki oleh Rasulullah? Yang pertama, keberagamaan yang sakit ditandai dengan kapitalisasi Tuhan. Tuhan diklaim hanya menjadi milik kelompok-kelompok tertentu. Seolah-olah kebenaran hanya milik mereka-mereka yang berani bersuara lantang mengatasnamakan Tuhan. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran ketika Al-Quran mensitir omongan orang-orang Yahudi, omongan orang-orang Nasrani. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Kata orang Yahudi, Nasrani enggak benar. Kata orang Nasrani, Yahudi enggak benar. Klaim tentang kebenaran, kapitalisasi Tuhan terjadi ketika itu surga. Yang kedua yang menjadi ciri-ciri keberagaman yang sakit adalah keberagaman yang mematikan akal, mengedepankan emosional, lalu tersesat di masa lalu, gagal untuk menyusuri jalan menuju masa depan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab ketika Rasul mendakwahkan ajaran Islam? Mereka mengatakan, qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami hanya sekedar mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh orang tua kami, dan kami tidak akan meleset, tidak akan menyelisihi dari apa yang sudah diajarkan oleh mereka. Beragama atas dasar emosional, mendaku sebagai orang yang paling benar, mendaku merasa paling hak masuk surga, tapi sesungguhnya itu hanya emosi semata. Yang menjadi ciri-ciri keberagamaan yang sakit adalah syariatisasi atau agamaisasi kepentingan. Bagaimana orang-orang Arab jahiliyah ketika itu menggunakan agama untuk kepentingan semata mereka. Jangan dikira orang-orang Quraisy, para pemuka Makkah ketika itu tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu Tuhan, mereka mengenal Allah. Mereka tahu siapa yang memberikan rizki, siapa yang menumbuhkan tanaman dari dalam bumi, paham. Tetapi karena kepentingan materialistis, kemudian mereka melestarikan tradisi paganisme, tradisi wathaniyah, penyembahan terhadap berhala. Karena dengan melestarikan keberhalaan tersebut, orang-orang Quraisy mendapatkan pendapatan yang besar dari ibadah haji dan ibadah umrah. Beragama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah beragama yang murni, beragama yang tulus.
yang memiliki ciri-ciri yang pertama, keberagamaan yang merangkul semua, bukan untuk mengkotak-kotakkan. Ketika di dalam surah Al-Baqarah Allah bercerita tentang debat antara Yahudi dan Nasrani, apa kata surah Al-Baqarah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah ilal akhir. Yang namanya kebenaran, yang namanya kebaikan tidak bisa dikotak-kotakkan di barat, di timur, di utara, di selatan. Tapi kebenaran itu adalah, kebaikan itu adalah keimanan, ketaatan kepada Allah dan hari akhir dengan indikator-indikator amal soleh. Yang terakhir, beragama secara ilmiah adalah keberagamaan yang bersumber dari sumber-sumber otoritatif. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbighfir. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam min ajli tahqiqis salami fil 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi a'adda lil muslimina daras salam wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wal hadirin fi hadzal masjid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadi al hajat wa yakafi al muhimmat. Allahumma ahsimna min syarril fitan wa afina min jami'il mihan wa aslih minna ma dhahara wa ma batan wa naqqi qulubana min al hiqdi wal hasad wa la taj'al alaina tiba'atan li ahad. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu 'ala wa yas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.